Saudara, pengakuan Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Raharjo soal intervensi Presiden Jokowi terhadap lembaga anti rasuah mengejutkan publik. Namun Jokowi membantah dan pertanyakan motif pengakuan Agus Raharjo. Sementara itu, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Zainur Rohman mendesak DPR gunakan hak interpelasi guna meminta keterangan Presiden. Masuk Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan, karena baru bisa masuk itu, dia sudah teriak, hentikan. Kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu? Ya, Ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus IKTP. Pengakuan Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Raharjo soal intervensi pihak istana terhadap lembaga anti rasuah mulai dari kasus IKTP hingga revisi Undang-Undang KPK mengejutkan publik. Agus mengaku Presiden Jokowi murka dan beri perintah penghentian kasus IKTP yang menyeret ex-ketua DPR Setia Novanto. Namun, upaya intervensi itu ditolak sebab surat perintah penyidikan terbit 3 pekan sebelumnya. Dalam program Rosi, Agus Raharjo juga membongkar kinerja Firly Bahuri, ketua nonaktif KPK yang terjerat kasus dugaan pemerasan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Bahkan, Agus sempat menulis surat terbuka kepada Jokowi, menolak menunjukkan Firly sebagai pucuk pimpinan lembaga anti rasuah. Ia turut mengkritisi karut-marut KPK pasca revisi Undang-Undang KPK. Sebetulnya kasus Pak Firly ini bermula dari, kalau saya boleh menyalahkan, ya Pak Jokowi. Kenapa Presiden Jokowi? Nah, karena tone of the top-nya kelihatannya di periode kedua Pak Jokowi itu sangat menurun. Sementara itu, Presiden Jokowi membantah pengakuan Agus Raharjo sebab dirinya turut mendorong pengusutan kasus korupsi IKTP. Jokowi pun mempertanyakan motif pengakuan Ketua KPK periode 2015-2019 itu. Namun, Jokowi enggan merespons terkait hak interpelasi. Dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis dihukum berat 15 tahun. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Menko Polhukam sekaligus Cawapres Mahfud MD mengaku pernah mendengar intervensi penegakan hukum dari partai politik dan pejabat negara. Menurut saya intervensi ke KPK itu bukan hanya dari Presiden kalau memang betul ada. Dari yang lain-lain juga sejauh yang saya dengar banyak ya, dari politik, parpol, dari pejabat-pejabat gitu yang selalu melakukan lobby-lobby untuk mengganggu penegakan hukum. Kalau mau bicara boleh, itu tentu tidak boleh. Lembaga penegak hukum itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Merespons pengakuan Agus Raharjo, calon Presiden Anies Baswedan menilai sepatutnya negara mengembalikan independensi Undang-Undang KPK. Ya, menurut hemat kami, tugas dan kewenangan KPK harus dikembalikan sehingga KPK memiliki independensi, memiliki ruang untuk menegakkan hukum tanpa ada intervensi dari manapun juga. Dan itu perlu ada supaya benar-benar menjadi institusi yang kredibel. Tanggapan berbeda datang dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman. Menurutnya, pengakuan Agus Raharjo diragukan karena mencuat jelang Pilpres 2024 dan tidak ada saksi atau bukti menguatkan. Apa yang disampaikan Pak Agus Raharjo sangat meragukan. Pertama karena keterangan tersebut berdiri sendiri, ya, tidak ada keterangan saksi lain dan tidak ada alat bukti lain yang beliau sampaikan. Kedua,
dari motif penyampaian informasi tersebut kami juga mempertanyakan apakah ini ada motif politis karena terjadi ya disampaikan di tahun politik. Sementara itu, pegiat anti korupsi Agus Sunaryanto meyakini kebenaran pengakuan Agus Raharjo karena konsekuensi berat menantinya. Pengakuan mengejutkan itu pun harus disikapi serius. Saya sih punya keyakinan bahwa itu terjadi ya, karena Pak Agus Raharjo ini sebagai mantan ketua KPK pasti menanggung resiko besar kalau kemudian dia melakukan fitnah, apalagi kepada presiden. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Zainur Rohman menilai pengakuan Agus Raharjo tak disampaikan langsung ke publik karena faktor keselamatan diri dan lembaga anti rasuah. Zainur Rohman mendesak legislatif gunakan hak interpelasi guna meminta keterangan dari presiden. Saya melihat perlu adanya satu bentuk pengawasan oleh lembaga legislatif, dalam hal ini DPR, misalnya menggunakan hak interpelasi untuk meminta keterangan dari pemerintah, dalam hal ini presiden, mengenai kebenaran informasi yang disampaikan oleh Agus Raharjo. Namun, saya sendiri juga tidak terlalu optimis terhadap DPR. Kenapa? Karena justru DPR bersama dengan pemerintah di tahun 2019 kemudian merevisi Undang-Undang KPK melalui Undang-Undang 19/2019. Di dalam revisi Undang-Undang KPK tersebut, justru kemudian KPK diberikan kewenangan untuk mengeluarkan SP3. Sementara Ketua Komisi 10 DPR RI sekaligus Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda menyebut belum cukup informasi untuk menggunakan hak interpelasi atau memanggil presiden. Kalau mau dipakai untuk menggunakan hak interpelasi, saya kira belum cukup. Ada banyak, saya kira sebagai bukti awal yang perlu kita gali lagi ke Pak Agus sampai sejauh mana informasi terkait dengan itu, dan apakah lebih tepat kalau pada konteks kebijakan misalnya EKTP memang tepatnya lebih pas menggunakan hak angket bukan interpelasi. Pada tahun 2017, Ketua DPR periode 2014-2019 Setia Novanto terseret kasus korupsi IKTP yang terungkap dalam dakwaan dua mantan pejabat Kemendagri. Setia Novanto memuluskan dan mengatur besaran anggaran proyek IKTP senilai 5,9 triliun rupiah. KPK menyebut Setia Novanto mengatur pemenang lelang proyek IKTP bersama pengusaha Andi Agustinus yang merugikan negara hingga 2,3 triliun rupiah. Kasus bergulir panjang hingga tahun 2018, Setia Novanto divonis 15 tahun penjara. Pertahanan itu adalah sesuatu yang vital. Saya belum melihat bahwa kita dalam situasi yang genting untuk mempertahankan keamanan kita.